Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suryana Rendra. Nama saya Musayana. Nama saya Ovi Yurani Farel. Nama saya Ahmad Nabil Azhar. Nama saya Zulaika. Nah, kami dari kelompok 7 dari kelas C akan menampilkan video proyek kami tentang teori Maslow dan Gauss Project tentang humanistik. Berikut videonya akan kami tampilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah orang pertama yang memproklamirkan tentang aliran humanistik, dan humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Humanisme juga yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Dan jika orang itu mau menerima tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam mengelola potensi yang ada dalam setiap diri manusia, Maslow menyadari bahwa perlu adanya hierarki kebutuhan untuk memotivasi perilaku kita. Nah, jenjang antar kebutuhan itu bersifat mengikat, yang artinya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi itu relatif terpuaskan dulu yang rendah dulu sebelum ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Maslow membagi hierarki kebutuhan itu menjadi 5 hierarki, yakni kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar keamanan, kebutuhan dasar cinta dan dimiliki, kebutuhan dasar penghargaan diri, dan yang kelima menjadi tujuan terakhir atau tujuan utama sebagai kehidupan manusia adalah menuju aktualisasi diri. Dan mungkin akan dilanjutkan ke contoh video kebutuhan fisiologis sampai aktualisasi diri. Nah, pembahasan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Berikut video kita akan tampilkan seseorang yang sedang makan, yang mana itu adalah sebuah contoh dari usaha dalam memuaskan kebutuhan yang paling mendasar, yakni kebutuhan fisiologis. Nah, contoh lain dari video di samping atau video itu adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis berupa bernafas, istirahat, minum, yang mana itu adalah bersifat homeostatik, yakni usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik atau tubuh. Selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman atau kebutuhan keamanan. Yang kedua ini, kebutuhan keamanan itu harus terpuaskan terlebih dahulu agar kita terhindar dari rasa cemas, rasa bahaya yang mengganggu kehidupan sehari-hari kita untuk mengembangkan diri. Upaya untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan terbebas akan rasa cemas dan proteksi diri dengan cara mencari tempat perlindungan. Seperti pada video di samping atau video yang akan ditampilkan, orang tersebut berusaha mencari tempat perlindungan agar terhindar dari ancaman hujan. Nah, setelah merasa puas dan merasa aman, maka kita bisa bebas dan bisa memikirkan apa yang kita butuhkan selanjutnya. Maka kita akan bebas untuk memenuhi kebutuhan yang akan kita penuhi selanjutnya. Nah, pada ketiga ini kita mencari sebuah cinta yang dimiliki. Pada tahap ini kita merasa butuh dan ingin tergabung dalam sebuah kelompok, ingin merasa dimiliki dan dicintai pula, seperti dekat dengan keluarga, dekat dengan teman, dekat dengan lingkungan sekitar, dan serta menjadi bagian dari kelompok sosial. Pada video ini ada seorang teman yang sedang murung, lalu diajaklah oleh suatu kelompok untuk bergabung dan mengajaknya berbincang dan bercanda bersama. Karena orang sangat peka terhadap pengasingan, kesendirian, serta penolakan, yang mana itu akan memperlambat dalam proses pengembangan diri untuk menuju aktualisasi diri. Kebutuhan yang keempat atau kebutuhan yang hampir menuju aktualisasi diri adalah kebutuhan yang harus dipuaskan berupa penghargaan.
Nah, video ini kita akan tampilkan terdapat orang yang sedang menyanyi dan memainkan alat musik di dalam suatu kelompok atau di dalam sebuah kelompok. Lalu temannya secara tak sengaja mendengar suara orang tersebut. Lalu teman-temannya memuji suara dan cara bermain gitar pada orang tersebut dengan suara yang merdu itu, serta memberi dukungan pada orang tersebut. Karena kalau secara teori Maslow, manusia membutuhkan penghargaan diri dari orang lain dan dari diri sendiri agar dirinya tahu tentang dirinya, bahwa dirinya sangat berharga. Maka dirinya ketika ada penghargaan, maka akan timbul rasa percaya diri, optimis, dan perasaan berguna, yang mana itu akan mempermudah dalam mencapai tahap aktualisasi diri. Nah, sampai kepada tahap kelima. Nah, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, menjadi apa yang kita inginkan, bahkan menjadi seperti Neil Armstrong yang mampu terbang ke bulan, dan Bapak B.J. Habibie kita yang berasal dari Indonesia yang bahkan mampu menciptakan dan membuat pesawat terbang baru di Indonesia. Itu semua akan terjadi apabila kita mampu dalam memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur yang cukup, dan jika kita telah merasa aman dan menjadi bagian dari kelompok untuk dimiliki dan cintai, lalu saat kita merasa dihargai dalam suatu kelompok, maka kita akan sampai pada tahap kelima, yakni aktualisasi diri. Lalu kita akan bisa merasa rileks, bebas, dan bebas menjadi apa saja yang kita mau, menjadi kreatif, sehat. Di saat itu kita tidak akan merasa khawatir akan kebutuhan dasar yang dahulu. Maka sesuai dengan teori Maslow hierarki kebutuhan, maka untuk mencari aktualisasi diri perlunya dipenuhinya kebutuhan dasar 1-4 fisiologis, keamanan, cinta dan dimiliki, dihargai. Maka kita akan bisa mencapai aktualisasi diri, yakni mengembangkan dan menampilkan kepada orang-orang luar akan potensi diri kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang teori Abraham Maslow, tentang hierarki kebutuhan, betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang harus dikembangkan. Maka seperti itulah penjelasan yang saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah teori yang cukup populer digunakan dalam pendekatan psikoterapi. Pendekatan yang dipakai adalah berpusat pada diri klien. Teori ini melihat manusia sebagai suatu pribadi yang memiliki potensi dan kecenderungan dasar untuk mengaktualisasikan dirinya, atau istilah yang dipakai Rogers yaitu fully function person atau pribadi yang berfungsi utuh. Mari sama-sama kita membahas tentang teorinya Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang tokoh yang terlahir di Oak Park, Illinois, Chicago pada tahun 1902. Ia menerima gelar PhD-nya di Teacher College of Columbia University. Rogers banyak merumuskan pandangannya tentang konseling bagi orang-orang yang terganggu secara emosional. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Counseling and Psychotherapy. Ia juga membahas tentang teori kepribadian dan person-centered therapy yang menjadi acuan banyak ahli. Sebenarnya, Rogers tidak menekankan pada aspek struktural kepribadian. Beliau lebih berfokus pada bagaimana kepribadian dapat berubah dan berkembang. Namun, terdapat 3 konstruk penting dalam teori kepribadian Rogers, yakni yang pertama yaitu organisme. Pengertian organisme mencakup 3 hal. Yang pertama, makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologiknya. Yang kedua, realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti apa yang diamati atau yang dialaminya. Yang ketiga, holisme. Organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain.
Konstruk yang kedua yaitu medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya, baik itu internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Konstruk yang ketiga yaitu self. Self adalah satu-satunya struktur kepribadian Rogers yang sebenarnya. Self dibagi menjadi dua, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah kondisi atau keadaan diri yang sebenarnya, sedangkan ideal self adalah kondisi atau keadaan diri yang diinginkan. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian Rogers dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, penerimaan positif atau positive regard, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti penerimaan, simpati, kehangatan, rasa dicintai oleh orang lain, dan lain-lain. Penerimaan positif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, conditional positive regard atau penerimaan bersyarat. Contohnya seperti seorang siswa yang rajin dan berprestasi cenderung akan lebih diperhatikan oleh para guru. Yang kedua yaitu conditional positive regard atau penerimaan tidak bersyarat. Seperti seorang ibu yang mencintai dan menyayangi anaknya tanpa rasa pamrih dan tak mengharapkan imbalan apapun, tak peduli seberapa nakal anaknya itu. Rogers dalam teorinya menjelaskan tentang penyebab psikopatologi terjadi karena adanya inkongruensi, yaitu pertentangan antara konsep diri yang dimiliki dengan pengalaman real yang dihadapi. Nah, sebagai contoh peristiwa inkongruensi ada pada video berikut. Cantiknya. Akhir-akhir ini kayaknya aku kurusan. Ya kurusan ya. Sok kepedean banget sih. Iya sih cantik lagi. Iya bener, gak sadar diri lagi. Mereka bicarain aku. Nah, dari video tadi, jika peristiwa inkongruensi atau ketidaksesuaian antara konsep diri dengan pengalaman real yang terjadi, maka dapat menimbulkan ketegangan sehingga rentan muncul kecemasan, yakni akan memperlambat perkembangan kepribadian pada manusia yang akan menghambat menuju aktualisasi diri. Rogers menggunakan fully function person untuk menggambarkan ultimate goal atau tujuan akhir dari proses self-actualization manusia. Nah, ada beberapa ciri manusia dengan fully function person. Yang pertama adalah sadar akan pengalamannya, serta terbuka terhadap perasaan negatif atau positif. Yang kedua, hidup sepenuhnya dan mengapresiasi setiap pengalaman yang ada. 3. Percaya pada diri sendiri, baik perilaku maupun perasaannya. Keempat, bebas dalam mengambil keputusan tanpa ada batasan atau hambatan. Yang kelima, kreatif, hidup konstruktif, dan adaptif. Yang keenam, kebutuhan untuk terus-menerus tumbuh. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan kami di video kali ini tentang teorikal struktur humanistik. Saya berharap dapat bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.